Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Hari ini 10 Agustus, hari Senin, bersama-sama kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu mari sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh besar kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami semua, selalu baru setiap pagi. Dan hari ini, ya Bapa Surgawi, mengawali hidup kami. Kami mau membuka Alkitab, firman Tuhan itu, tetapi juga membuka telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga manakala kami membacanya, manakala kami merenungkannya, Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk menyimpannya di dalam hati kami, serta memperlakukannya dalam hidup kami setiap hari. Pimpinlah kami semua, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Bacaan leksionaris di dalam acara kita Pelita Bagi Kakiku pada hari ini, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, terambil dari kitab Kejadian. Saya akan membacakan Kejadian pasalnya yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu
40 hari lamanya air bah itu meluap meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya tambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupnyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dari semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia menyimpan firman Allah ini di dalam hatinya, serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, kita mengalami lockdown mulai tanggal 20
dapat melaksanakan ibadah onsite, ibadah tatap muka di gedung gereja pertanggal 22 Maret 2020. Dan itu berarti kita sudah tidak melaksanakan ibadah onsite selama kurang lebih 4,5 bulan. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami lockdown. Begitu banyak akses di dalam kehidupan kita yang ditutup. Entahkah itu berangkat dari kesadaran kita untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita secara pribadi, maupun itu adalah peraturan dari pemerintah serta himbauan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada intinya pembatasan yang dilakukan baik sebagai inisiatif kita sendiri maupun dari pihak luar adalah untuk memelihara dan melindungi kehidupan. Demikian pula yang dialami oleh Nuh beserta dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan juga dengan menantu-menantunya. Tuhan memerintahkan Nuh beserta dengan seluruh anggota keluarganya untuk membuat bahtera yang besar, dan kemudian ia bersama-sama dengan keluarganya beserta dengan hewan-hewan disuruh masuk ke dalam bahtera itu. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita perhatikan firman Tuhan yang berkata di dalam bagian Kejadian pasal yang ke-7. Kita baca ayat berapa ini? Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas penulis kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhanlah yang menutup pintu bahtera Nuh. Bukan kehendak dan bukan keputusan Nuh ataupun anggota-anggota keluarganya, tetapi Tuhan Allah sendiri yang melakukan lockdown, menutup pintu bahtera itu. Supaya apa? Supaya Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, beserta dengan seluruh binatang dan hewan yang masuk ke dalam bahtera itu terpelihara, kehidupannya terlindungi dari mara bahaya yang datang. Sudah dikatakan pada hari itu juga turunlah hujan yang sangat lebat, dan bahkan dikatakan terbukalah tingkap-tingkap langit mencurahkan air, dan terbukalah samudra raya mengeluarkan air yang begitu banyak. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umat beriman adalah bagaimana Allah memelihara dan melindungi kehidupan kita, melindungi kehidupan ibu, bapak, saudara, dan melindungi kehidupan saya. Menarik sekali juga bahwa pasal 8 diawali dengan satu kalimat, maka Tuhan mengingat Nuh beserta dengan keluarganya. Tentu saja, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama berbulan-bulan ini kita mengalami lockdown, kita mengalami pembatasan, dan bahkan pada saat ini kita sudah memasuki satu tahapan yang biasa dikenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Hidup kita tidak bisa sebebas dan seleluasa seperti biasanya. Tetapi bukankah di tengah segala keterbatasan kita itu, kita tetap dapat melihat dan mengalami bagaimana Allah mengingat kita. Sama seperti Tuhan Allah mengingat Nuh beserta dengan keluarganya, Tuhan Allah pun mengingat kita semua. Dan oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam hati kita, bagaimanakah respon kita manakala kita melihat dan mengalami kehadiran dan karya Tuhan Allah itu di dalam dan melalui kehidupan kita. Tentu saja kita dipanggil untuk bersyukur. Tentu saja kita dipanggil untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih, bukankah di dalam laku kita, kehidupan kita sesehari lepas sesehari sebagai umat beriman, kita pun tetap dipanggil untuk merespon karya kasih Allah yang merawat dan melindungi kita itu dengan tindakan-tindakan nyata. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita turut mengerjakan apa yang telah Allah kerjakan. Ketika Allah berkarya, memelihara, merawat, menjaga, melindungi kehidupan kita, kita pun dipanggil untuk memelihara, merawat, menjaga, dan melindungi kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa mengenakan masker. Kemanapun ibu, bapak, saudara pergi, jangan lupa mengenakan masker. Jangan lupa membawa hand sanitizer untuk terus menjaga kebersihan tangan, dan jikalau ada tempat-tempat umum yang menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun untuk mencuci tangan, cucilah tangan ibu, bapak, saudara. Dengan tindakan-tindakan sederhana, dengan tindakan-tindakan yang kecil seperti ini, ibu, bapak, saudara sudah turut mengerjakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita semua dengan memelihara dan melindungi kehidupan
memang kadang-kadang sukar, memang kadang-kadang berat, memang kadang-kadang kita menganggap itu hal yang kecil, remeh, sepele. Tapi ingat, bukankah pemerintah pun sudah menetapkan bahwa inilah saat kita memasuki adaptasi kebiasaan yang baru. Kita dipanggil untuk memiliki suatu norma yang baru di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pola hidup bersih, pola hidup sehat. Selamat menjalani kehidupan hari ini, selamat menyediakan hati dan kehidupan untuk Tuhan pakai dalam rangka menjaga dan memelihara kehidupan, baik kehidupan ibu bapak saudara secara pribadi maupun setiap anggota keluarga ibu bapak saudara, dan bahkan kehidupan seluruh anggota masyarakat yang ada di sekitar kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi suluh dan pelita bagi kaki kita dalam melangkah di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami dipanggil dan diingatkan oleh firman-Mu untuk hidup seperti yang Tuhan telah kehendaki, seperti yang Tuhan telah kerjakan, baik di dalam kehidupan Nuh beserta dengan keluarganya maupun di dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Engkaulah yang menjaga dan melindungi Nuh beserta dengan keluarganya. Engkau jugalah yang melindungi dan memelihara kehidupan di dunia ini bersama-sama dengan Nuh dan keluarganya. Engkau pula lah yang memelihara kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami membuka hati dan kehidupan kami, menyediakan diri kami untuk Tuhan pakai, turut memelihara, turut menjaga, turut memperjuangkan kehidupan yang ada di dunia ini dengan tindakan-tindakan yang sederhana, dengan tindakan-tindakan yang praktis, dengan menjaga pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Mampukanlah kami ya Bapa Surgawi, sebab kami letakkan kerinduan hati kami ini serta hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin.